konsep taskhir di dalam dunia kependidikan ini perlu diklarifikasi oleh Kementerian Agama. Tidak ada yang bisa memberikan klarifikasi ma makna taskhir. Apa yang dimaksud taskhir? Wa sakhkhara lakum, kami jinakkan, kami tundukkan, kami pasrahkan alam semesta ini kepada kalian manusia, wakilku. Jadi seenak-enaknya membabat hutan, menimbun lautan, ya, mencemarkan udara dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada dosa karena ada justifikasinya, legitimasinya dalam kitab suci masing-masing. Dalam kitab Mazmur, dalam kitab Genesis, Kejadian, dalam surah Al-Baqarah, dan juga di dalam beberapa surah yang lain. Nah, jadi kami membuat semacam materi konferensi pers untuk membantah bahwa tidak benar Abrahamic religion itu penyebab rusaknya alam semesta, untuk membantah NGO yang ada di Amerika itu. Jadi kami duduk bersama di perpustakaan di Columbia, itu sangat lengkap ya. Ayat-ayat yang melarang kita itu untuk melakukan eksploitasi melampaui batas. Wala tufsidu fil ard, jangan melampaui batas dalam mengelola bumi ini, kan ada kan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, kita semua tahu ayat ini. Nah, mari teman-teman membuat visi ke depan pendidikan kita ini, bagaimana bisa menyelamatkan alam ini. Hadisnya banyak sekali. La yubalu fil mari jari, jangan membuang air pada air tergena, pada air mengalir. Jangan menjadikan sungai sebagai WC umum, tong sampah umum. Ada hadisnya kan. La yubalu fil mari rakid, jangan membuang sampah, kotoran pada air yang tergenang. Banyak sekali itu ayat dan hadis-hadisnya untuk itu. Nah, inilah mari kita gali bagaimana mengimplementasikan penyematan lingkungan ini melalui kurikulum yang kita miliki di Kementerian Agama ini. Ya, saya kira kalau kita belajar tentang IPA, kimia, fisika, itu pun juga pasti berbicara tentang kondisi objektif alam semesta ini. Ya, ayat-ayat tentang lingkungan. Maka itu kemarin ya Pak Dirjen, kami melontarkan isu yang sampai kemarin UNICEF ya, UNICEF Pak datang ke kantor, 2 kali datang. Pertama dia kejar kami di Istiqlal, dan tadi pagi juga kami layani di kantor. Dia ngejar apa yang kami maksudkan dengan konsep ekoteologi. Ekoteologi ini artinya green teologi. Bagaimana teologi, pemahaman keagamaan dan ketuhanan kita ini itu dihubungkan dengan alam semesta ini. Jadi kita jangan membayangkan Tuhan itu maha struggling, tapi kita harus menggantinya menjadi Tuhan itu maha nurturing. Ya, nurture itu melihara. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Segala puji bagi Allah. Rabbun itu kan artinya memelihara. Dalam lisanul Arab itu at-takwin, itu memelihara, mengasuh, mendidik. Ya, pokoknya menyelamatkan, nurture, how to nurture our nature. Jadi bagaimana memelihara alam itu pun juga jamat, bukan alhamdulillah rabbil alam, tapi rabbil alamin. Nah, tantangan kita ke depan bagaimana dunia kependidikan Islam, dan di sini juga ada Dirjen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semua agama kita itu di bawah Kementerian Agama ini berkontribusi untuk mengintegrasikan konsep penyelamatan bumi di dalam mata pelajaran, dalam buku-buku ajar setiap pengajar itu. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, Masya Allah, bukan hanya kita bisa mengukur bahwa anggaran kita itu safe, tapi juga kita bisa melakukan safety natures juga. Nah, ini banyak pembahasannya, dan hasil kesimpulan-kesimpulan diskusi kami di Amerika itu nanti juga bisa dikontribusikan. Jadi bagaimana teologi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Abu Hanifah, bagaimana teologi Asy'ari, bagaimana teologi Maturidi Bukhara, Maturidi Samarkand,
bagaimana Mu'tazilah dan bagaimana Abduhisme di dalam menafsirkan konsep taskhir wa sakhkhara lakum ma fis samawati dan Cak Nur juga pernah menulis satu buku konsep taskhir di dalam Islam. Nah, kita seolah-olah tidak berdosa kalau memetik tanaman-tanaman ini kan sebetulnya seenak-enaknya tanaman hidup nih. Habis ini kan dibuangkan. Ya, jadi kita nggak ada lagi rasa cinta. Kenapa? Itu kan objek. Jadi kita akan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita bicara tentang objek pendidikan, itu bukan hanya alam, tapi juga manusia itu sendiri. Ya, jadi kita sepertinya menganggap di manusia itu bukan alam. Yang alam ini adalah segala sesuatu selain manusia, itulah alam. Dan alam itu objek, sedangkan manusia itu hanya subjek. Padahal agama kita mengajarkan alam dan manusia itu sama-sama objek dan subjek kan. Coba kita lihat pendidikan barat itu, sekuler itu. Alam ini adalah objek, sedangkan subjeknya adalah manusia. Dalam kitab suci kita semuanya, alam dan manusia sama-sama bisa berfungsi sebagai objek dan juga sekaligus subjek. Jadi ada participation di situ ya, dalam buku Sacred Natures itu. Nah, inilah yang menyelamatkan konsep penyelamatan bumi di masa primitif itu. 3.500 tahun berjalan, manusia sangat akrab dengan alam semesta. Kenapa? Karena mereka menggunakan otak kanannya. Jadi otak kanan itu dunianya hati, ya, otak kiri itu dunianya reason di situ. Manusia modern itu terlalu didikte oleh otak kiri, dan manusia primitif itu, ya, dia tidak perlu pakai komputer untuk membuka rahasianya bumi, karena dia sudah bersahabat. Ya, apakah ini cocok saya tanam di sini atau enggak? Cium tanahnya, cium bibitnya, oh ini enggak cocok. Tapi manusia modern, dia harus pakai laboratorium, dia pakai mikroskop, dia taruh di sebuah tabung dan sebagainya. Kadang-kadang juga dibohongi oleh alam kan. Di sini enggak ada ramalan cuaca, enggak ada hujan, malah banjir. Orang tua kita terdahulu enggak, dia percaya. Kenapa? Persahabatan mereka dengan alam. Nah, di sini kita ada agama Hindu memberikan informasi yang sangat bagus. Konsep Hindu itu tidak boleh menebang pohon. Ya. Apalagi yang sudah berdaun di atas 40 lembar itu tidak boleh menebang, kecuali ya ada persyaratan yang bisa kita lakukan, ada upacaranya. Nah, kita kan daripada menggergaji senso, terbangkan satu jerigen helikopter dalam tempo sehari 30.000 hektar bisa rata dengan tanah. Ongkosnya cuma beli satu jerigen bensin, sewa helikopter 2 jam, udah selesai, habis dibabat itu, tanami kelapa sawit. Habis kelapa sawitnya diekspor ke luar negeri, uangnya tinggal di luar negeri, yang kembali itu hanya untuk menggaji karyawannya, hanya sekitar 5%. Coba, kelapa sawitnya menghasilkan, dijual ke luar negeri, harganya kan di sana, yang kembali ke Indonesia hanya untuk menggaji karyawan. Kemana uang Indonesia itu? Ini diambil dari BI, dari ambil Bank Indonesia, tinggal di luar negeri. Jadi ada pengurasan kekayaan alam kita. Nah, saya mohon mari kita berpikir komprehensif dalam memikirkan dunia kependidikan kita, tidak hanya berpikir soal mekanikal semata. Harus ada visi di sini. Itu visi yang pertama. Bagaimana green teologi ini masuk di dalam dunia kependidikan kita. Yang kedua adalah betapa pentingnya kita bicara tentang moderasi. Ini kita sudah bicarakan sebetulnya. Bagaimana dunia kependidikan kita ini tidak membangkitkan antipati terhadap orang yang beragama selain diri kita sendiri. Nah, ini yang saya maksudkan, perlunya kita menyusun kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu maksudnya apa? Sederhana sekali ya teman-teman. Itu diviralkan juga. Pak Menteri Agama memasyarakatkan kurikulum cinta. Maksud saya kurikulum cinta begini. Setiap guru agama, apapun agamanya, di sekolah-sekolah itu pernah diteliti, mendeklarasikan bahwa agama kami yang paling benar, yang lainnya sesat. Ya, bahkan najis jangan disentuh pun juga. Bayangkan anak kecil seperti itu didoktrin dengan sebuah perbedaan, didoktrin sebuah kebencian satu sama lain.
Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang ini bukan toleransi. Yang terjadi adalah jangan-jangan hanya koeksistensi. Koeksistensi itu artinya Anda hadir di sana, saya hadir di sini, you hadir di situ. Ya jangan saling mengganggu, itu bukan toleransi, itu koeksistensi. Toleransi itu Anda di sana, kami di sini, you di situ, tapi ada hubungan cinta satu sama lain. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita sama-sama NKRI. Anda kecelakaan, Anda kebakaran, Anda kebanjiran, saya berkewajiban membantu Anda, sekalipun kita berbeda agama. Ini mayatnya hanyut. Kenapa? Enggak usah didamparkan. Kenapa? Pakai salib. Oh itu azan, matiin semuanya. Jadi alergi melihat azan. Jadi teologi kebencian didoktrinkan sejak kecil. Bagaimana anak itu sampai dewasa itu? Jadi kita akan membuat sesuatu yang berkebalikan. Jangan teologi kebencian diajarkan kepada anak didik, tapi teologi cinta satu sama lain. Bukan berarti akan menyamakan semua agama sehingga anak-anak kita itu bisa pindah-pindah agama, no. Tapi lakum dinukum waliyadin. Ada enggak pembahasan kita dalam raker-raker yang lalu seperti ini? Kita habis anggaran untuk membicarakan sesuatu yang sifatnya mekanikal sifatnya. Kita bicara tentang visi mau dibawa kemana anak didik kita ke depan ini. Ya. Padahal kalau kita membaca kitab suci kita dalam Islam misalnya kan, walaqad karramna bani Adam. Ini enak sekali itu kalau dijelaskan kepada anak-anak kita. Allah memuliakan anak cucu Adam. Enggak ada ayat yang mengatakan walaqad karramnal muslimun. Allah memuliakan orang-orang Islam, enggak ada. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara, tapi kita tafsirkan lain. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Enggak ada ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran. Yang ada innamal mu'minuna ikhwah. Yang ada adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Kalau perbedaan kita dengan Tuhan, definisi mereka itu perbedaan semantik atau perbedaan substansial, Allahu a'lam lah. Tapi yang jelas bahwa siapapun orang yang beriman itu bersaudara dengan kita. Jangan dipersempit, siapapun beragama Islam saudara dengan kita, siapapun beragama Kristen saudara dengan kita. Mari kita terjemahkan dalam makna yang universal. Apa artinya mukmin? Amanah, artinya aman. Ya. Mukminun orang yang merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Amanah. Ya. Kenapa dia amanah? Karena punya iman. Jadi iman, mukmin, amanah. Itu semantiknya seperti itu. Jadi semua orang yang amanah itu mukmin. Jadi semua orang yang mukmin itu pasti beriman, dan semua orang yang beriman itu pasti aman. Iman aman, mukmin amanah. Nah kalau ini kita lemparkan kepada anak didik kita, mari kita saling mengamankan, insyaallah ya kan. Banyak. Tapi kita diprovokasi oleh pemahaman yang sempit terhadap Al-Quran. Lan tarda ankal yahuda wala nasara hatta tabi'a millatahum. Hadis itu. Tidak akan pernah reda Yahudi, Nasrani sampai kalian ikut kepada agamanya. Kan begitu kan pemahaman kita di kelas. Kita nggak bisa menjelaskan kepada murid kita bahwa redaksi yang digunakan Quran itu adalah al-millah, bukan ad-din. Tuhan tidak mengatakan lantar dan kal Yahudi wala Nasara hatta tabi'a dinatahum. Ad-din itu adalah agama yang sangat universal. Itulah the substance of religion itself. Nah kalau al-millah itu adalah aktualisasi interaksi antara lingkungan lokalistik dengan ajaran agama, itulah yang disebut dengan al-millah. Jadi lain Zionis, lain Yahudi. Ya. Kita akan membenci Yahudi. Wah Yahudi. Kalau menafikan Yahudi, rusak keimanan kita. Ya. 15 kali disebutkan dalam Al-Quran kata Yahudi itu. Agamanya Allah itu. Mengingkari agama Yahudi sama mengingkari dengan Al-Quran. Ini kita sekarang salah faham nih, benci terhadap Yahudi. Bukan agama Yahudi, Yahudi itu agamanya Allah itu. Nasrani itu agamanya Allah itu. Yang kita benci itu adalah perilakunya orang-orang yang beragama Yahudi, ya. Itu Netanyahu itu. Lain Zionis, lain Yahudi. Zionis itu yang milah itu. Yahudi itu ad-din itu. Maka itu kalau kita duduk dengan para rabai,
Gak ada bedanya, memang gak ada bedanya. Lebih sulit kita mencari perbedaan daripada persamaan kalau kita duduk dengan tenang, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi sekarang kok ekstrim sekali perbedaannya. Ini ada sesuatu yang salah di dalam memahami Al-Quran. Ini tanggung jawabnya Kementerian Agama. Jangan kita menebarkan kebencian dalam sebuah negara yang paling padat primordialnya ini. Nggak ada negara di kolom bumi ini yang lebih padat primordialnya, kesukuannya, etiknya, bahasanya, bahkan pulau-pulauannya lebih 15.000. Nah, apa jadinya bangsa ini ke depan kalau kita mengajarkan kebencian sejak ini? Nah, kalau ingin mempertahankan nasionalisme kita ke depan ini adalah mari kita mengejarkan kebersamaan, encountersnya, bukan diferensiasinya yang kita tekankan. Apalagi masalah agama. Jadi moderasi ini perlu diterjemahkan dalam kurikulum. Pak Dirjen, siapapun nanti akan memimpin Dirjen, saya minta betul kurikulum kita itu ada visi. Mau kemana anak kita dibawa? Isu apa yang harus kita kembangkan? Ya. Jadi harus ada direction kita itu. Mau kemana tuh kurikulum ini? Kita bisa mengorder orang melalui kurikulum. Apakah kita akan mencetak manusia liberal? Bisa dicetak melalui kurikulum. Apakah manusia radikal kita akan cetak? Bisa diorder melalui kurikulum. Nah, kurikulum kita itu mengorder apa? Apa yang akan dituju kurikulum kita? Kan kurikulum itu kan ada strukturnya kan? Ada visinya, ada misinya. Visi kurikulum kita itu mau apa? Nah, saya minta 3 isu ini yang menjadi isu internasional, yaitu masalah lingkungan, masalah toleransi, dan juga masalah nasionalisme. Nasionalisme ini penting nih yang ketiga ini. Indonesia yang berada di posisi silang seperti ini, orang barat mau ke timur pasti lewat Indonesia. Demikian pula sebaliknya, orang selatan mau ke utara pasti lewat Indonesia. Karena kalau enggak terlalu mahal Australia harus bayar bensinnya, afturnya kalau harus melewati di luar Indonesia. Maka itu pesawat Australia mau ke Singapura, dia harus bayar, saya baru tahu itu. Pajak melewati udara kita itu sekian banyak. Nah, jadi kita berada di posisi silang dengan tentu segala macam risikonya. Kalau nggak ada penanaman rasa nasionalisme buat anak-anak kita nanti akan datang, Indonesia ini akan lenyap di muka bumi ini. Hanya wajahnya Indonesia tetapi isi kepalanya, coba kita lihat. Ya. Anak-anak kita itu lebih barat daripada orang barat itu sendiri. Ya. Di TV-TV itu kan apa namanya itu lagu-lagu apa channel-channel itu. Wah. Baru tampil ya the top 10 itu bajunya sudah dipasarkan di Pondok Indah Mall, di Ratu Plaza dan seterusnya. Jadi kita ditentukan budayanya oleh Amerika. Ya. TV-TV Amerika itu apa yang dilihat oleh produser pakaian di situ, itu jadi model dan dipakai oleh artis kita kan. Artis kita itu kan mempengaruhi seluruh masyarakat pedesaan kita kan. Kenapa kita harus didikte oleh orang luar? Nah ini karena kita nggak punya penanaman bibit kebudayaan Indonesia atau nasionalisme ini. Saya mohon bagaimana nasionalisme ini diciptakan sedemikian rupa supaya kita bisa mencintai adat istiadat budaya kita. Kalau nasionalisme kita nggak ada, gampang dipecah-pecah bangsa ini. Kalau tidak ada toleransi, moderasi beragama, gampang diadu domba bangsa ini. Dan kalau tidak ada teologi, ekoteologi tadi, gampang kita merusak alam ini. Jadi kita akan jadi manusia iblis nantinya. Mohon maaf Pak Ginanjar, Pak Ari Ginanjar ya. Saya berbicara seperti ini untuk memberikan visi raker ini ke depan. Ada artinya kita melakukan raker kalau kita didirect oleh suatu ideologi yang sangat penting. Nah, bagaimana implementasinya saya serahkan kepada Pak Dirjen. Tapi saya mohon betul, kalau ini kita bisa memulai, maka kita yang pertama melakukannya. Belum tentu Diknas IALNA-nya melakukan. Nanti penjelasan selanjutnya oleh Pak Ari lah. Pak Ari dengan saya itu bima anawah itu banyak persamaannya. Dan rekan-rekan sekalian,
Kita harus berani berpikir lain. Ini sering saya sampaikan ya. Kalau kita tidak berani berpikir lain, kita akan statis, kita akan tetap di tempat, kita akan ketinggalan kereta. Ya. Wartawan juga nanya saya, kok kenapa Kementerian Agama dinilai oleh, kan survei kemarin kedua, urutan tertinggi itu adalah Kementerian Agama. Tapi ini lembaga lebih profesional, malah kita dinilai sebagai urutan pertama. Apa resepnya saya nggak tahu. Yang penting kita bekerja ikhlas, punya visi mau kemana, ya. Dan kalau kita punya visi yang jelas, teman-teman, godaan untuk korupsi itu kecil. Orang yang korupsi itu nggak punya visi ke depan. Ya, dia lupa kalau dia akan mati. Yang kita bawa mati itu kan selembar kain kafan. Mau ngapain tuh 7 turunan tuh nggak pernah habis-habis itu. Maka itu saya nasihatkan kepada teman-teman semua. Ya, bukan kita mencari yang tinggi, yang besar, yang banyak. Apa artinya itu kalau nggak berkah? Ya, hidup ini kita mencari berkah, bukan mencari yang banyak. Anak kita juga nanti itu akan jadi malapetaka. Ya, al-auladu fitnatun. Anak-anak itu bisa jadi fitnah. Anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiganya kriminal, istrinya selingkuh, dianya duduk di atas kursi roda. Kenapa? Stroke. Dikejar-kejar oleh polisi. Ada nggak ketenangan? Nggak ada. Apa artinya deposito begitu banyak? Tapi kita dikejar-kejar. Begitu lihat polisi, langsung keringat dingin. Begitu lihat ada KPK, langsung keringat dingin. Nah, tapi juga saya mohon pada teman-teman, kalau kita bekerja luhur dan idealis, jangan takut apapun, termasuk jangan takut difitnah. Kalau kita kena fitnah pada kita tidak melakukan, masuk penjara, nikmati penjara. Penjara akan terasa surga buat kita. Ada ayatnya kan? Nabi Yusuf ketika di penjara, Rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya Allah, aku lebih memilih hidup di penjara daripada hidup di gemerlapannya istana. Hidup gemerlapan di istana enggak berkah, dosa maksiat di situ. Tapi di penjara lebih banyak air mata taubat tumpah di penjara daripada di masjid. Jam 2 malam, satu orang salat tahajud nangis, Allahu Akbar, bilik lain juga nangis. Jadi menangis berjamaah isi penjara itu. Jadi air mata taubat itu lebih banyak mengalir di dalam penjara daripada di masjid. Cuma kita nggak pernah, saya keluar masuk di penjara, ceramah dan sebagainya. Jadi mengajak mereka iktikaf, nangis. Jangan-jangan kita ini hanya karena kita pintar bermain aja, kita nggak ditangkap. Jujur kalau kita mengintrospeksi diri kita, apakah kita tidak pernah makan uang haram? Mohon maaf, kita semua di sini pernah memasukkan barang haram di sini. Kalau kita mau jujur loh, paling tidak kita pakai bank non syariah itu pasti. Padahal ada ayat, ada surahnya, ada hadisnya kan, kullu lahmin nabata min haramin fa naru alabi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Mustahil surga menerima orang yang setetes dagingnya dari yang haram. Dan inilah teman-teman, mari kita sadar bahwa kita cuma hidup satu kali loh. Dan kita cuma satu kali juga menjabat. Kapan kalau bukan sekarang, dan siapa kalau bukan diri kita sendiri. Mari teman-teman, kita hijrah dari sebuah kebiasaan buruk. Mari hijrah kepada sebuah dunia yang sangat lain. Mari kita mulai pada diri kita sendiri. Karyawan, staf kita nanti kita lakukan pembaruan di Kementerian Agama. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf ya, mungkin agak sedikit serius ya. Tapi ya itulah saya. Dan ini keluar dari lubuk hati saya sangat dalam. Saya menganggap teman-teman bukan orang lain. Ya, saya tidak peduli apa yang menghina hati saya, apa yang munafik terhadap saya. I don't care.
Yang penting saya melakukan di atas rel saya sendiri. Saya yakin itu benar. Ya. Kalau ada macam-macam, Tuhan nanti akan melihat. Ya. Tuhan tidak pernah tidur. Tidak gampang bicara seperti ini. Tetapi saya tidak takut sedikit pun. Karena siapa yang mempertahankan kebenaran, ya, itu pasti dekat dengan Tuhan. Siapa yang dekat dengan Tuhan, jangan melawan, percuma. Ya, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan, mudah-mudahan raker ini akan melahirkan sesuatu yang sangat lain, sangat baru, dan sangat obsesif, dan sangat produktif, sangat idealis, untuk menghijrahkan, mentransformasikan anak didik kita, masyarakat kita ke dalam sebuah situasi yang lebih baik. Ya. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka raker ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.